Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 3 Agustus 2021, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal 24 ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Amsal 24 ayat 16a. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini 3 Agustus 2021 yang saya beri judul Jatuh dan Bangun Lagi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal ini yang tadi saya baca menunjukkan bahwa orang benar itu kalau jatuh 7 kali ataupun berapa banyak dia jatuh tetap bisa bangun lagi. Nah, ini mau saya share pagi ini. Saya hanya punya 2 poin buat saudara dan saya yang mewakili kita semua hari ini. Ya, kita mau lihat baik perempuan maupun laki-laki yang adalah orang benar, Allah memberikan dia kekuatan untuk bangun lagi ketika dia jatuh. Ya, kita mau lihat poin yang pertama. Poin yang pertama itu ada di dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 21 sampai 23. Intinya bercerita tentang Daud ada dalam suatu situasi yang tidak baik. Dia sedang mengambil puasa untuk 7 hari bagi anaknya yang sedang sakit keras hampir mati. Daud melakukan 3 hal di sana. Daud berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Kemudian Daud hanya duduk di tempat itu, tempat dia berdoa itu, tidak kemana-mana. Dia memakai pakaian kabung, kain kabung. Dan yang ketiga, dia berdoa meminta kepada Tuhan supaya anaknya bisa dipulihkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi apa yang terjadi di titik ini? Doa Daud tidak dijawab oleh Tuhan. Puasa Daud sepertinya tidak ada hasil. Anak Daud juga tidak disembuhkan oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Di hari yang ketujuh, kalau saudara baca dalam 2 Samuel 12 ayat 21 sampai 23 itu. Di hari yang ketujuh tahulah Daud bahwa anaknya sudah meninggal. Dan di titik itu perhatikan, pegawai-pegawai Daud takut. Siapa tahu Daud mencelakakan dirinya atau membunuh dirinya karena dia sudah menangis, dia sudah berpuasa, dia sudah berdoa, dia sudah meminta, tapi Tuhan tidak menjawab dia. Tapi Alkitab menunjukkan kisah yang berbeda dari tebakan karyawan-karyawan Daud. Alkitab mulai menunjukkan bahwa Daud bangkit. Dia tinggalkan kain kabungnya, dia membersihkan dirinya, lalu dia masuk ke rumah Tuhan, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika pegawai-pegawainya melihat, mereka heran. Loh, kemarin dia nangis, kemarin dia bersedih, dia berpuasa, dia berdoa supaya Tuhan menjawab, tapi ketika tidak dijawab, kok dia tidak terpuruk ya? Kok waktu anaknya meninggal dia seperti tidak merasakan kesedihan? Daud berkata, bukankah kalau aku tetap di situ, anakku tidak akan kembali kepadaku? Ini bahasa saya, intinya Daud bilang gitu. Jadi untuk apa aku terus ada di situ? Artinya Daud mau berkata buat saudara dan saya saat ini, Daud tidak boleh tetap ada di dalam kondisi di mana dia sedang terpuruk. Ketika doanya tidak dijawab, ketika anaknya sudah meninggal, Daud tidak hidup dalam keterpurukan itu terus. Daud tidak terbawa dengan hal-hal itu. Tapi Daud bangkit dari keterpurukannya. Daud bangkit dari kegagalannya untuk berdoa supaya Tuhan menjawab dia. Daud benar-benar tidak mau tinggal di dalam kegagalan itu. Ingat saudara, Daud itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Selalu apa yang dia doakan itu dijawab oleh Tuhan. Tapi waktu doa dia kepada anaknya tidak dijawab oleh Tuhan. Bukan saja sembuh, bahkan
anaknya meninggal. Ini membuktikan Daud mengalami sesuatu keterpurukan yang dalam. Dia mungkin bisa kecewa dengan Tuhan, dia mungkin bisa sangat marah dengan Tuhan, tapi itu tidak terjadi. Alkitab berkata dia bangun, dia tanggalkan kain kabung, dia masuk ke rumah Tuhan, dia sujud menyembah Allah. Perhatikan di titik ini, Daud mengalami titik balik ketika dia kehilangan anaknya, ketika dia tahu anaknya tidak disembuhkan Tuhan, ketika dia tahu doanya tidak dijawab, ketika dia tahu puasanya seperti tidak ada hasil. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya pagi ini, Tuhan juga mau saudara dan saya seperti Daud. Mungkin apa yang kita rindukan tidak tercapai. Mungkin apa yang kita doakan tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin apa yang kita tangisi tidak bisa kita dapatkan. Tapi kita tidak boleh tetap terlena, atau kita tidak boleh tetap tinggal dalam keterpurukan itu. Kita harus bangkit keluar dari situasi itu. Lalu kita masuk ke rumah Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita bangun komunikasi dengan Tuhan. Belajar dari Daud. Sekalipun doanya tidak dijawab, dia tetap bangkit dan mau bangun hubungan dengan Tuhan. Sekalipun doanya tidak dijawab, dia tetap bangkit dari keterpurukan itu. Lalu dia masuk ke rumah Tuhan. Sekalipun doanya tidak dijawab, sekalipun anaknya justru diambil oleh Tuhan, Daud tetap mengambil tindakan bangkit dari kondisi itu, lalu tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau bertanya buat saudara dan saya. Ada berapa banyak saudara dan saya mengalami kehilangan seperti Daud? Mungkin Daud hanya kehilangan salah satu anggota keluarganya. Tapi di masa-masa sulit ini ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang kehilangan masa depannya. Ada banyak orang kehilangan harapan yang diharapkan tidak tercapai. Ada banyak orang kehilangan keuangan. Apa yang menjadi bagiannya tidak lagi menjadi bagiannya. Lalu mereka kemudian merasa terpuruk. Dan Tuhan mau berkata pagi ini, bangun dari keterpurukan. Masuk ke rumah Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, bangun komunikasi dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, karena Tuhan punya kekuatan untuk saudara bisa bangkit dari segala kegagalan, bangkit dari segala masalah yang menghimpit saudara dan saya. Belajar dari Daud, waktu dia bangkit, dia mendapat kekuatan dari Tuhan ketika dia membangun keintiman dengan Tuhan. Poin yang kedua, dan ini poin yang terakhir. Kita bisa lihat di dalam Kisah Rut 1 sampai Kisah Rut yang keempat. Berbicara tentang seorang perempuan yang jatuh tapi bisa bangkit kembali. Rut dan Naomi. Saudara tahu Rut dan Naomi waktu kembali ke Bethlehem, mereka ada di dalam posisi yang sangat tidak baik. Mereka kehilangan segalanya. Bahkan Alkitab berkata Naomi kehilangan anak-anaknya, suaminya, dan Rut juga kehilangan suaminya. Tapi perhatikan, Naomi tidak meninggalkan Tuhan ketika dia ada di titik terbawah. Dan yang lebih dahsyat, Naomi masih memiliki hikmat untuk membuat Rut pergi bekerja di ladang Boas dengan cuma memungut sedikit jelai. Tapi saudara tahu ending dari kisah ini? Rut kemudian menjadi pemilik ladang ketika dia menikah dengan Boas. Apa yang terjadi? Kebangkitan Naomi untuk masuk ke Bethlehem sekalipun dia ada di titik terbawah, sekalipun dia ada dalam situasi gagal, sekalipun dia ada di dalam masalah yang tidak mudah untuk dia kembali. Orang menghina dia, dia datang, dia waktu pergi dengan tangan yang penuh, dia kembali dengan tangan kosong. Tapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah mau tetap tinggal di dalam keterpurukan itu. Tapi dia bangkit, lalu dia menjadi semangat bagi Rut. Sehingga akhirnya Rut mendapat bagian yang dahsyat ketika dia menikah dengan Boas. Itu berarti Naomi pun mengalami apa yang dialami oleh Rut. Karena dia adalah mertua dari
Rut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua tokoh yang saya share tadi adalah tokoh seorang laki-laki yang dahsyat dan luar biasa, Daud, dan tokoh perempuan yang dahsyat yang luar biasa adalah Naomi yang juga Rut. Mereka adalah orang-orang yang bisa bangun dari kejatuhan. Mereka adalah orang-orang yang bisa bangkit dari kegagalan. Mereka adalah orang-orang yang mau keluar dari masalah, dan mereka mengalami hal-hal yang dahsyat ketika mereka bangkit. Hal yang sama juga Tuhan bilang buat saudara. Jika hari ini saudara sedang ada di dalam masalahmu, mari bangkit dari masalahmu. Jika saudara sedang ada dalam satu kejatuhan, mari keluar dari kejatuhan itu. Mari bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, karena keintimanmu dengan Tuhan akan membawa saudara masuk kepada bagian yang lebih dahsyat. Saudara akan menjadi orang benar yang terus bisa bangkit bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tetap bisa bangun walaupun jatuh. Amin.